Ketika kita sedang sangat emosi, kita harus realign, kembali mensejajarkan diri kita kepada purpose atau tujuan kehidupan kita. Biasanya kalau orang sedang sangat emosi, sangat sedih, sangat marah, sangat depresi, sangat cemas, sangat anxiety, dia sudah tidak align, sudah tidak sejajar dengan tujuan hidup dia. Oke, pertama misalnya, oke, Teteh sedih ya, iya aku sedih banget dan aku kayak kapok deh untuk membuka hati kepada laki-laki misalnya. Kayaknya aku kapok deh berumah tangga. Kayaknya aku kapok deh berteman. Udah aku mending gak usah ada temen. Karena ya temennya misalnya toksik semua. Kayaknya aku kapok deh usaha. Kenapa? Karena ditipu terus. Karena aku kapok. Kayaknya aku kapok deh. Banyak hal-hal yang bikin kita trauma, dan trauma itu melupakan tujuan hidup kita. Oke, kita kembali realign. Realign itu mensejajarkan kembali diri kita, pikiran kita, perasaan kita, hati kita, action kita kepada tujuan utama. Oke, masih ingat? Kamu kapok ya berumah tangga? Yes, aku kapok. Oke, masih ingat nggak kenapa pertama kali kamu berumah tangga? Kenapa? Karena ibadah. Tuh, oke. Berarti sekarang kalau kamu belum siap beribadah rumah tangga, jangan dipaksa. Tapi kamu harus paham bahwa awal tujuan kamu beribadah menikah adalah ibadah. Mengingat kembali purpose atau tujuan hidup kita. Kenapa kamu bikin komunitas misalnya yang ujungnya berantem misalnya, yang ujungnya adalah berselisih. Tujuan utama kamu bikin komunitas apa? Ibadah. Tuh kan, berarti kita akan align lagi, kita akan sejajar lagi. Kenapa kamu misalnya trauma apa nih? Trauma ikhtiar bisnis. Aku mah kapok bisnis karena ditipu terus gitu. Kenapa dulu kamu mau memulai bisnis? Karena aku ingin kaya. Kalau aku kaya, aku bisa membantu orang banyak. Itu kita kadang-kadang ketika emosi kita sudah lupa dengan purpose tadi, tujuan kehidupan kita, tujuan awal kita. Makanya teman-teman yang dirahmati Allah, penting banget ya untuk mengetahui. Makanya ini aku bilang bahwa emosi kita adalah guru kita. Kita belajar kenapa saya emosi. Oke, ternyata karena memang ada trigger. Setelah ada trigger seperti itu, apa yang harus aku lakukan? Pertama, ingatlah kembali tujuan kehidupan kita. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Kami tidak menciptakan manusia, jin dan manusia kecuali untuk satu purpose. Our highest purpose, tujuan tertinggi kehidupan kita, tujuan tertinggi nafas kita, tujuan tertinggi iman kita, tujuan tertinggi khidmat kita, tujuan tertinggi karya kita, tujuan tertinggi pagi, siang, malam kita, tujuan tertinggi ilmu kita adalah untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat berbagai emotion kita. Karena emotion ini muncul karena kita menghadapi berbagai trigger, menghadapi berbagai trigger ya, pemicu dari luar. Oke. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kita harus kayak kembali realign ya, mensejajarkan diri kita. Oke, saya akan kembali beribadah. Makanya setiap hari gimana cara kita realign? Ihdinas siratal mustaqim. Allah, aku udah tersesat, kembalikan aku ke jalurku. Allah, aku udah emosi, kembalikan aku ke jalurku. Allah, aku sudah depresi dan itu bukan jalur aku, kembalikan aku. Allah, aku udah marah, dendam, dengki. Allah, aku sudah merasakan semua itu. Ihdinas siratal mustaqim, kembalikan aku ke jalur awalku. Dan ini bukan perjalanan yang mudah untuk kembali ke
jalur. Mungkin kita sehari kembali ke jalur, nanti kelempar lagi keluar jalur. Dan we realign, kita kembali ke jalur lagi. Makanya dalam sehari kita membaca Ihdinas siratal mustaqim minimal berapa kali? Bayangkan 17 kali. Ini harus sadar kita. Kita kembali ke jalur 17 kali, lisan doang kah? Atau bersama emotion kita? Atau bersama feeling kita? Atau bersama pikiran kita? Bersama energi kita? Atau hanya physically doang yang kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Ada titik I hate myself, realign. Kembali ke jalur I love myself. I hate my destiny. Aku benci banget dengan takdirku. Seperti yang pernah dirasakan ya enggak bilang. Maryam tidak bilang seperti itu, tapi dia bilang mitu qabla hada, matikan aku aja ya Allah. Berarti kan apa coba? Enggak tahu ya, dia benci atau enggak sanggup atau apapun ya, tapi aku enggak, I can accept this. Aku enggak bisa terima ini. Enggak bisa terima, saking tidak bisa terima mending aku mati aja. Biasanya gitu ya. Aku enggak bisa terima situasi, enggak bisa terima kondisi, enggak bisa terima nasib, mending aku mati aja. Itu Maryam loh. Oke. Jadi kita realign, kembali lagi. Pokoknya setiap kita sadar kita keluar jalur, wah, aku harus belajar dari emosi aku untuk masuk kembali ke jalur.